Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 8. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, firman ini menunjukkan bahwasanya Allah selalu menepati janjinya. Bagaimana tidak Bapak Ibu ketika bangsa-bangsa sekitar daripada Israel menyombongkan diri bahwasanya mereka menganggap bahwasanya bangsa Israel telah dirampas dari Allah mereka dan telah memenangkan peperangan dan Israel menjadi tahanan bagi mereka. Lalu Tuhan menegaskan, tidak ada yang merampas umatku daripadaku, tetapi mereka memang saya hukum. Begitu kira-kira. Itu artinya apa Bapak Ibu? Betul, Allah adalah Allah yang penuh kasih. Tetapi di satu sisi Allah adalah Allah yang penuh dengan keadilan, yang menghukum orang-orang atau siapapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan melakukan hidup di dalam dosa. Berapa kali dan berapa saat Allah selalu mengingatkan bangsa Israel, tetapi mereka sangat terus mendukakan hati Tuhan. Bisa kita baca nanti di awal daripada kitab Yesaya ini atau kitab para nabi yang menunjukkan ketidaksetiaan bangsa Israel. Maka Allah menghukum mereka. Ketika bangsa Israel, mereka mengalami pembuangan di Babel, itu menunjukkan hukuman. Bukan karena rampasan daripada bangsa itu. Maka Tuhan mengatakan ketika bangsa Israel telah pulang dari pembuangan Babel, Allah menegaskan, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Allah mau katakan, Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika hukumanku telah selesai, kasih setiaku tetap mengalir kepada bangsa itu. Maka aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudariku bahwasanya Tuhan mengikrarkan janjinya kepada mereka yaitu ruang hidup, terus hubungan yang mengikat Bapak Ibu dan juga jaminan penyertaan kepada bangsa itu. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu saudara-saudariku. Hal yang perlu dan sangat kita pasti dapat renungkan pada hari ini adalah Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tetapi di sisi yang lain Allah menegakkan kasih-Nya dengan berlaku adil. Siapa yang terus-menerus mendukai hati Tuhan dan tidak tunduk pada perintah Tuhan, maka hukuman akan ada pada dia. Hukuman itu akan terjadi Bapak Ibu secara umumnya ketika akhir zaman telah tiba. Maka di sana akan dipisahkan orang yang hidup sesuai perkenanan Tuhan dan hidup yang menuruti kedagingannya. Maka ada pemisahan antara orang yang betul-betul taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan dengan orang yang hidup sesuka dan juga hidup menurut keinginan dagingnya. Maka saat ini kita diingatkan Tuhan dalam perenungan firman Tuhan ini Bapak Ibu, supaya kita menjadi orang-orang yang terus melakukan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita renungkan dalam kehidupan kita, sepanjang usia kita sampai saat ini. Kita atau bahkan firman ini mengajak kita untuk dapat merenung bersama-sama Bapak Ibu. Manakah dalam kehidupan ini yang lebih baik saya lakukan? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak menyenangkan hati Tuhan? Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan mau katakan kepada kita, ingatlah bahwasanya ketika Dia mengikatkan janjinya kepada kita itu perkenanan Tuhan. Maka mari terus datang kepada Dia, maka mari terus setia kepada Dia, hiduplah sesuai dengan roh Allah, bukan selalu menuruti keinginan daging.
Maka mari ingat Bapak Ibu saudara-saudariku, kita harus senantiasa hidup dalam perkenanan Tuhan, sebab hukum Tuhan itu nyata, tetapi lebih indah lagi, yaitu jaminan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, yaitu karena Dia mengikat perjanjian abadi dengan kita, yaitu kita akan menjadi pewaris dalam kerajaan sorga, sebagaimana telah disediakan oleh Yesus Kristus kepada kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami supaya kami menjaga diri kami, supaya kami menjauhkan diri kami dari ketidakperkenanan yang kami selalu lakukan yang dapat melukai hati Tuhan. Jagailah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami senantiasa berlaku hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya padamu kami berserah Tuhan. Engkaulah terus yang menjagai kami, menjauhkan kami dari segala yang tidak Tuhan sukai. Berkati anak-anak-Mu dari sekolah minggu, remaja, pemuda, ama, ina, dan lansia. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Dan jikalau saat ini Tuhan ada yang sedang sakit, Tuhan Engkau memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Jikalau ada yang saat ini Tuhan berduka, Engkau hiburkan mereka Tuhan. Hanya padamu kami berserah Bapa, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, biarlah kasih Tuhan senantiasa memberkati kita, mengawali hari-hari ini melanjutkan kehidupan kita. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.